Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu pada mata kuliah Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Pada kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas menganalisis video dengan teknik SWOT. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok satu. Yang pertama ada saya sendiri Laksono Yogi Wibowo. Yang kedua ada Lani Septianingsih. Yang ketiga ada Layinatus Siva. Yang keempat ada Laudira Kinantia Hananika dan ada Lilik Farida. Terkait dengan tugas tersebut, berikut link video yang kami analisis. Lalu setelah dianalisis kami akan mempresentasikan hasilnya pada materi pertama. Pada pemateri pertama, kami persilahkan. Baik, mohon izin masuk. Saya di sini pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai strength kekuatan atau hal-hal yang membantu dalam mencapai tujuan dari video yang telah dianalisis. Di mana berdasarkan video pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 4 yang telah disimak, jadi hal-hal bagian strength atau kekuatan dari perspektif penggunaan teknologi untuk mencapai tujuan pembelajaran itu yang pertama ada pemanfaatan LCD proyektor, di mana dalam hal ini kita bisa temukan bahwa guru itu sudah membuat pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 4 menjadi lebih interaktif dan mudah dipahami oleh peserta didik. Karena penggunaan LCD proyektor sendiri yang memvisualisasikan materi yang dipaparkan, baik berupa gambar, video, atau presentasi, sehingga peserta didik akan lebih kaya pengetahuannya mengenai konsep abstrak dalam pendidikan Pancasila itu sendiri. Lalu yang kedua, adanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini itu telah diterapkan dalam proses pembelajaran di video ini juga, di mana hal ini dapat kita lihat ketika guru membagikan peserta didik ke dalam kelompok berdasarkan kesiapan belajar atau readiness, dan kemudian juga memberikan soal evaluasi berdasarkan tingkat kemampuan para peserta didik yang sudah dikelompokkan. Selanjutnya, ada integrasi multimodal. Nah, apa itu integrasi multimodal? Jadi, guru itu telah memadukan berbagai gaya belajar dari peserta didik nih. Ada kinestetik, auditori, dan visual dalam pembelajaran. Nah, hal ini menunjukkan bahwa guru itu sudah menyadari akan pentingnya akomodasi perbedaan gaya belajar peserta didik. Sehingga penggunaan teknologi seperti LCD proyektor ini dapat membantu peserta didik memiliki gambaran akan konsep abstrak dari pendidikan Pancasila yang diajarkan oleh guru. Kemudian ada yang keempat itu fokus pada pembelajaran aktif, di mana guru meminta peserta didik untuk membaca di depan kelas, menyimak penjelasan guru, dan mengerjakan soal-soal tersebut. Hal itu mencerminkan bahwa guru juga sudah menerapkan pembelajaran aktif pada pembelajaran ini. Selain itu, penggunaan perangkat laptop dan LCD proyektor juga membuat peserta didik ikut terlibat dalam proses pembelajaran ini. Selanjutnya yang terakhir ada pembelajaran yang terstruktur, di mana kegiatan pembelajaran yang terstruktur ini dilakukan oleh guru dengan baik, mulai dari doa, presensi, penjelasan tujuan, hingga pemberian soal. Nah, hal ini mencerminkan bahwa guru yang di video tersebut itu memiliki perencanaan pembelajaran yang memang matang. Bahkan penggunaan teknologi seperti LCD proyektor juga sudah diterapkan oleh guru itu sendiri. Gitu, Pak Moderator, penjelasan dari saya mengenai string kekuatan dari video yang dianalisis. Terima kasih. Ya, terima kasih pada pemateri pertama, pada Layinatus Siva. Selanjutnya pada materi kedua yaitu ada Lilik Farida. Pada materi kedua, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya.
Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan weakness atau kelemahan pada video yang kami analisis. Setelah tadi beberapa disampaikan tentang kekuatannya oleh Kak Laina Besifa, dari beberapa kekuatan tersebut, saya akan menyampaikan tentang kelemahannya, terutama pada pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran tersebut. Tadi disampaikan bahwa salah satu kekuatan dari video tersebut adalah pemanfaatan teknologi berupa LCD proyektor. Nah, saya akan menganalisis dari segi kelemahan dari pemanfaatan LCD proyektor tersebut. Yang pertama, bahwa pemanfaatan teknologi kurang mendukung gaya belajar siswa yang bervariatif. Dari video tersebut, hanya memanfaatkan teknologi berupa LCD proyektor yang cenderung menekankan pada gaya belajar siswa visual. Padahal pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran seharusnya dapat dioptimalkan untuk membantu siswa memahami materi pembelajaran dan disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa yang tentunya beragam juga. Jadi bukan hanya berfokus pada visual, alangkah baiknya jika teknologi dalam pembelajaran itu bisa mengakomodasi untuk semua beberapa jenis gaya belajar siswa yang beragam. Kemudian kelemahan yang kedua dari pemanfaatan teknologi LCD proyektor tersebut kurang mendukung interaksi antar siswa. Teknologi seharusnya memungkinkan pengalaman belajar yang lebih interaktif melalui simulasi, animasi, dan permainan edukatif. Teknologi pada video tersebut kurang dimanfaatkan secara optimal untuk dapat mendukung interaksi antar siswa. Jadi siswa hanya diminta untuk menyimak paparan materi yang disajikan oleh guru tersebut melalui LCD proyektor, tapi tidak jadi kurang dimanfaatkan teknologinya untuk mendukung interaksi antar siswa. Mungkin itu saja dari kelemahan video yang kami analisis. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih pada pemateri kedua, pada Lilik Farida. Selanjutnya, pemateri ketiga terkait dengan peluang, yaitu pada materi Saudari Lani Septianingsih. Pada pemateri ketiga, waktu dan tempat, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan mengenai analisis bagian opportunities atau peluang berdasarkan video pembelajaran Pancasila kelas 4. Yang pertama adalah pengembangan teknologi pembelajaran. Jadi, di pengembangan teknologi pembelajaran sendiri ini disuruh memanfaatkan aplikasi pembelajaran adaptif dan platform e-learning untuk meningkatkan pengalaman belajar dan meningkatkan efektivitas pembelajaran berdiferensiasi yang sudah ada di kelas tersebut. Yang kedua, ada peningkatan keterampilan digital, yaitu menggunakan teknologi untuk meningkatkan keterampilan digital siswa. Dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, peserta didik dapat belajar menggunakan alat-alat digital yang penting untuk masa depan mereka. Yang ketiga, kolaborasi dengan pihak eksternal, yaitu bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau organisasi untuk mendapatkan sumber daya dan pelatihan tambahan. Selanjutnya, yang keempat adalah peningkatan partisipasi orang tua, yaitu memanfaatkan teknologi untuk melibatkan orang tua dalam memantau kemajuan belajar anak. Selanjutnya adalah akses sumber daya global, yaitu mengakses konten pendidikan internasional untuk memperkaya materi pendidikan Pancasila yang diajarkan di kelas. Selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan profesional, yaitu dengan mengikuti program pelatihan online untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi. Dengan memanfaatkan peluang-peluang yang saya sebutkan tadi, proses pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 4 mungkin bisa dapat ditingkatkan lagi, sehingga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi peserta didik
dan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih pada Saudari Lani Septianingsih. Selanjutnya, pemateri terakhir ada Saudari Laudira Kinantia Hanunika. Kepada Saudari Nika, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian yang keempat, yaitu tentang analisis bagian threats atau ancaman berdasarkan video pembelajaran Pancasila kelas 4. Yang pertama itu ada gangguan dalam proses belajar. Potensi gangguan atau penggunaan teknologi yang tidak tepat itu dapat mengurangi fokus siswa pada pembelajaran. Penggunaan teknologi yang tidak tepat seperti penggunaan perangkat digital untuk keperluan di luar pembelajaran dapat mengalihkan perhatian siswa dan mengurangi fokus mereka. Sehingga dapat menjadi masalah ketika siswa itu mengakses teknologi untuk bermain game, membuka media sosial, atau membuka aktivitas yang tidak terkait dengan materi pembelajaran. Yang kedua, ada ketidakmerataan akses. Integrasi teknologi dapat memperlebar kesenjangan antara sekolah yang memiliki sumber daya teknologi dengan yang tidak. Sehingga dengan sekolah-sekolah yang kurang beruntung atau tidak tersedia teknologinya, siswa yang memiliki akses perangkat canggih dan internet dengan berkecepatan tinggi akan memiliki keuntungan. Sementara siswa yang tinggal di daerah terpencil atau dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi mungkin tidak dapat mengakses teknologi yang sama. Seperti itu jawaban dari bagian threats atau ancaman berdasarkan video pembelajaran Pancasila kelas 4. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pemateri terakhir, materi keempat, pada Saudari Laudira Kinantia Hananika. Ya, jadi pada penghujung presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa pada video pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 4 dapat kita simpulkan bahwa dengan menganalisis pembelajaran tersebut melalui metode atau teknik SWOT, kita mengetahui bahwa pembelajaran tersebut sebenarnya sudah cukup baik, kekuatannya sudah memiliki hal-hal yang cukup positif dengan pembelajaran yang bervariatif, dengan memenuhi gaya belajar setiap peserta didik, namun masih belum maksimal, sehingga ancaman-ancaman tersebut dan kelemahan-kelemahan tersebut mungkin bisa dapat diantisipasi oleh pembelajaran seperti ini di kemudian harinya. Seperti itu, apakah bisa diterima teman-teman? Apakah sudah dicukupkan atau ada tambahan lagi dari teman-teman? Sudah cukup mungkin. Cukup. Ya, oke. Jika sudah cukup, kami dari kelompok 1 pamit undur diri terkait dengan presentasi pada kali ini. Bila banyak kesalahan, kami mohon maaf, dan bila ada ilmu yang tersampaikan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Terima kasih pada kelompok 1 atas pemaparan materinya dan atas diskusinya. Lain pada kemudian hari, lain waktu kita dapat berjumpa lagi. Terima kasih. Bila bisa bilhaq wasabiul khairat. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.